belajar tentang hukum Newton ya. Kayaknya tadi malam ada yang antusias banget. Ada yang ngechat ibu. Tanya. Jadi udah siap semua ya? Udah sarapan kan? Udah sarapan berarti udah siap ya? Kok bisa? Masih ketinggalan. Mau diambil dulu? Absen dulu kali ya? Absen dulu dong. Mbak Aisyah? Mas Aksa? Apa ini? Yang ada. Yang bilang ada? Ada. Pagi-pagi sudah ada kepalanya. Masih ngantuk ya? Masih lemah. Oke. Kalau ini langsung semangat ya. Mbak Anissa. Anissa. Mas Ardan. Jawa Timur. Ya, berangkatnya nanti sore kan. Kami. Ayo. Mas Bintang. Mbak Arina. Mas Hendrik. Udah ya. Kemudian Mas Tiwata. Kita belajar kemarin kan kita udah belajar ya. Minggu kemarinnya lagi kita udah belajar tentang gaya. Gaya itu yang gimana? Dorongan atau tarikan? Yang bekerja pada sesuatu. Rumus dari gaya gimana kemarin? Masih ingat? F sama dengan F kali A. Nah, F itu massa, A itu pressure. Nah, kita lakukan assessment diagnostik bahwa ada di scan dulu bermasnya ada. Caranya gimana? Di mana tuh? Pakai Google Udah selesai semua? Satu menit lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Adapun untuk capaian pembelajarannya di akhir fase D, peserta didik dapat memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dengan baik. Berarti jumlahnya tadi berapa? Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 contoh penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dengan baik. Ya. Kenapa sih kok penting banget buat belajar hukum Newton? Karena hukum Newton itu dapat menjelaskan tentang peristiwa atau gejala-gejala di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa kok benda itu bisa bergerak? Kenapa
Kali itu loh gua. Ada. Oke. Ada ya. Nah, coba kita bayangin. Kalau kita lagi duduk di dalam delman, ya kan? Terus tiba-tiba delmannya lompat. Ya kan? Kudanya lompat, otomatis apa? Kita kaget kan? Bisa jadi jatuh, gitu ya. Nah, itu kenapa kalau bisa kayak gitu? Ya, itu nanti dijelaskan di hukum Newton 1 karena di hukum Newton 1 gimana? Ada rusuhan gaya. Jadi di hukum 1 itu ketika kita diam terus kita tiba-tiba dikasih gaya, tiba-tiba kita bergerak dengan cepat. Contohnya ketika naik delman tadi, tiba-tiba delmannya maju, kita dorong ke belakang. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum Newton 1. Mungkin pernah ada yang boncengan sama temennya jahil. Tiba-tiba motornya digas atau mungkin sepedanya tiba-tiba dikayu. Pernah kan? Ya. Ada kalau kita nggak siap, perhatikan. Ada kalau kita nggak siap, kita bisa jatuh. Nah, itu ada hubungannya dengan hukum Newton 1. Kita berkelompok, biasakan nanti ibu yang bagi sesuai sama tadi yang udah kalian kerjain. Nah, di diskusi ini nanti ibu akan memberikan 3 kasus tentang hukum Newton. Ya, gunakan berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, atau video pembelajaran. Kalian boleh buka buku paket. Kalau buka buku paket, kalau bawa buku paket, gitu ya. Kalau nggak bawa ya berarti pakai HP boleh. Kemudian menuliskan hasil diskusinya di LKPD. Nah, untuk sistem penilaiannya, nanti kita penilaian ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan pengetahuan. Kalau sikap berarti selama kalian berkelompok, yang akan dinilai adalah sikap tanggung jawab kalian, disiplin, dan juga kerjasamanya. Jadi usahakan buat tidak membebankan kepada salah satu orang, gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan itu terkait dengan keaktifan saat berdiskusi. Hasil karyanya memaparkan hasil itu nanti kalian presentasi, itu nanti dinilai juga. Kemudian tentang mendengarkan dan menanya pada kelompok yang presentasi. Jadi nanti kalau ada teman yang presentasi mau tanya boleh, ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti ada terkait dengan pemahaman materi. Oke, sudah ya. Kelompoknya ada yang mau ditanyain dulu. Yang berarti yang kelompok nanti 3 orang ya. Karena si Aksa sama Arda nggak masuk, ya kan? Jadi nanti 3 berarti 3. Apa ya? Oke. Nah, yang untuk yang excellent, kalian di sebelah sini. Satu, 2, 3, 4 gitu boleh. Atau gimana pokoknya kelompok ini excellent. Yang di balik sini berarti yang green, oke? Yang di sebelah sini berarti yang good. Ya, pindah yuk. Coba dibuka dulu buat LKPD-nya. Boleh buka dulu ya. LKPD-nya boleh dibuka dulu. Semuanya. Di situ ada 3 kasus nanti ya, teman-teman. Kasus pertama itu saat kalian naik bis, kemudian bisnya tiba-tiba berjalan, padahal kalian lagi duduk diem gitu ya, sehingga kalian terjatuh ke belakang. Tadi udah dijelaskan kan? Nah, kalian bisa menentukan hukum apa yang ada di situ gitu ya. Kemudian penyelesaiannya, misalnya kalian harus melakukan apa supaya
bisa memindahkan. Nah, boleh itu minta tolong. Kemudian, Rizky gacor. paham? Sudah paham? Rizky gacor. Sudah paham? Belum. Oke, diulangin ya. Yang kasus 2, coba perhatikan dulu. Jadi yang kasus 2 itu ketika kita mendorong sesuatu, kita merasa nggak kuat. Ya, mungkin karena bebannya terlalu besar. Berarti apa yang harus kita lakukan supaya bisa dorong? Oke. Ya, terus apa lagi? Boleh. Ya. Terus habis itu kalian tentukan juga hukum apa yang berlaku di kasus 2. Ya, hukum 1, 2, atau 3. Kemudian di kasus 3, siapa di sini yang pernah berenang? Banyak ya? Ya. Nah, kalau kalian berenang, kalau kalian dorong tangan ke atas, dorong airnya ke atas, otomatis badan kita akan turun. Nah, kalau kita dorong airnya ke bawah, berarti naik. Nah, itu hukum Newton berapa? 2. Adik-adik cuma ada 3. Berarti 1, 2, atau 3. Ya, gitu. Itu untuk kasusnya. Nah, silakan lakukan diskusi bersama kelompok selama maksimal 15 menit. Ya, ya nanti kalau ada panjang-panjang gitu ya. Oke. Nah, kalian kan di situ boleh cari literatur ya, boleh cari sumber-sumber. Nah, ini bisa gunakan salah satu sumber dari ibu. Hari iya kan kok penjelasannya karena benda yang melalui dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BUT akan mempresentasikan tentang kasus. Kamu pasti tidak asing dengan peristiwa tersebut kan? Sing gambar bis, gambar bis.
Seringkali ketika kita menaiki kendaraan dengan kecepatan, kemudian kendaraan menambah kecepatan kendaraan yang menyebabkan kendaraan seperti terpental ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan hukum Newton. Tuliskan pernyataan yang ingin kalian cari tahu jawabannya. Pertanyaannya itu berapa yang berlaku pada kasus 1? Nah, pokoknya Mas Alif tadi solusinya gimana? Suruh pakai sabuk pengaman atau bilang sama Pak Sudirman. Berdasarkan ilustrasi dan teks bacaan, tuliskan pernyataan yang kalian ingin cari tahu jawabannya. Hukum Newton berapa yang berlaku pada kasus ini? Yang ketiga itu hukum Newton berapa? Tiga. Kenapa? Karena tenggelam. Karena kalau dia dorong airnya ke atas, badannya akan tenggelam. Ya, kalau kita dorong airnya ke bawah, badannya akan naik. Solusinya apa? Oke, boleh Itu mencari kesimpulannya tadi kita belajar 3 hukum. Hukum Newton 1, rumusnya sigma F sama dengan sigma 0. Untuk yang hukum 2 itu kawan, F sama dengan massa kali berat panas atau F kali A boleh. Kemudian yang ketiga itu rumusnya adalah F aksi sama dengan negatif F sama T negatif. Ya, saya sudah dapatkan ada soal tipe A, tipe B, tipe C. Jadi beda-beda soalnya. Nah, ya boleh. Untuk yang tipe B, kalian cocokin peristiwa A itu hukum Newton berapa? Peristiwa B hukum Newton berapa? Rumus dari peristiwa C itu hukum Newton berapa? Itu diisi di tabelnya. Itu juga untuk yang A. Kalau yang C betul, nah gitu ya. Oke. Kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Gimana rasanya diskusi sama temennya? Seru. Ini tadi ada yang siapa ya? Oh, kalau belum selesai gimana? Nanti dikumpulin aja. Misalnya.